Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kelas pengkajian drama. Hari ini kita akan berbicara tentang teks dan pertunjukan. Oke, jadi pada mulanya saat kita berbicara drama, ya, ada semacam perdebatan terkait dengan pembacaan drama, teks drama, ya, dibandingkan dengan apresiasi terhadap pertunjukan drama, ya. Bahkan secara ekstrim di dalam sejarah drama modern Inggris, waktu itu perdebatan itu sampai pada sindiran bahwa naskah drama itu seharusnya tidak dibaca sebagai teks, karena naskah drama itu bentuk mentahnya, kurang lebih seperti itu. Jadi sesuatu yang diniatkan untuk dipentaskan, ya seharusnya diapresiasi berdasarkan pementasannya, ya, bukan berdasarkan teksnya. Jadi bukan dibaca naskahnya, bukan dibaca teksnya, ya. Tetapi di dalam perkembangannya, ya, kritikus sastra kemudian mulai bisa berdamai terkait dengan perdebatan apakah naskah drama dengan pementasan itu sesuatu yang harus dipisah atau tidak, ya. Yang utama dalam konteks damai ini antara kritikus sastra di dalam melihat drama adalah bagaimanapun juga, ya, meskipun benar bahwa naskah drama itu diniatkan untuk dipentaskan, ya, namun pementasan naskah drama sendiri bisa dikatakan merupakan usaha penafsiran dari naskah drama, ya. Jadi saya ulangi, ya. Jadi ada naskah. Naskah ini ditulis oleh dramawan, ya, atau sastrawan yang membuat naskah drama, ya, ditulis oleh dramawan, ya. Kemudian kan dipentaskan. Nah, dipentaskan sendiri itu kan sudah menggunakan medium yang berbeda, ya, dari teks yang berupa di medium kertas, ya, page, ya, halaman, menuju ke pementasan atau stage, ya, atau panggung, ya. Jadi artinya naskah drama sendiri itu sudah mencukupi untuk dikritisi, dinilai, dilihat, ditafsirkan, ya. Usaha penafsiran teks sendiri, ya, itu sebenarnya mirip dengan bagaimana teks itu kemudian ditampilkan di atas panggung. Jadi misalkan Anda membaca naskah drama, kemudian Anda mengkritisi bagian-bagiannya, itu juga sebenarnya bentuk penafsiran, kan, mengkritisi teks itu. Begitu juga seseorang, ya, yang mementaskan naskah drama yang ditulis oleh misalnya dramawan X misalnya, kemudian ditampilkan di panggung, ya, dipentaskan, itu kan berarti ini sutradara, ya, sutradara menafsirkan apa yang ditulis oleh seorang dramawan, ya. Oke, paham? Jadi ada teks, ada pertunjukan, ya. Pertunjukan sendiri itu sebuah tafsiran, kan, gitu. Kemudian ada page, ada stage,
perbedaan medium, ya. Perbedaan medium itu juga tadi itu bentuk penafsiran. Kalau Anda misalkan belajar tentang sastra bandingan atau perbandingan sastra, di dalam perkembangannya itu juga dibicarakan tentang alih wahana, ya, kemudian intermedialitas, ya, itu juga berbicara bagaimana sebuah karya itu ditampilkan melalui medium yang berbeda, ya. Bagaimana mereka, ya, maksudnya mereka ini bentuk-bentuk yang berbeda ini, ya, itu adalah bentuk tafsiran yang bisa berbeda secara ekstrim, bisa berbeda karena keterbatasan mediumnya, ya, bisa berbeda karena ekspresi artistik yang membuat berbeda karena perbedaan medium, dan seterusnya dan seterusnya, ya. Kemudian pertanyaan begini, loh Pak, kalau misalkan ya ada seorang dramawan, ya, menulis karya A, ya, dramawannya X namanya, ya, X atau Pak Ijo atau terserahlah. Si X ini kemudian menulis naskah drama judulnya A. Ketika kemudian dia menampilkan naskah drama A ini, ya, itu bagaimana? Apakah keduanya sama atau beda? Jadi, misalkan Pak Ijo, ya, dramanya Pak Ijo gitu, supaya Anda lebih mudah membayangkan. Pak Ijo ini menulis naskah drama berjudul Surti dan Tejo misalkan. Ya, Pak Ijo, saat Pak Ijo menampilkan Surti dan Tejo ke atas panggung, ya, itu bagaimana? Apakah itu sebuah tafsiran? Iya. Ya. Mirip dengan kalau Anda berbicara tentang reception estetik, ya, reception estetik. Kemudian Anda belajar juga tentang apa namanya tadi di dalam ilmu perbandingan sastra misalkan. Kadang kita mendapati bahwa seorang pengarang itu pada saat menulis sesuatu, ya, menciptakan sesuatu, kemudian ia mentransformasikan karyanya ke dalam bentuk lain, ya, dengan medium lain, bahkan secara ekstrim, karya yang sama, pada saat ia menciptakan karya itu, proses kreatif sedang berlangsung, dengan sekian waktu jeda pada saat karya itu sudah jadi, itu kadang ada perbedaan, ya. Jadi sastra itu unik, ya. Jadi ketika si contoh tadi Pak Ijo, ya, Pak Parjo menulis Surti dan Tejo misalkan, dia membuat naskah drama, kan, ya. Saat kita berbicara naskahnya saja, bisa jadi dia mempunyai tafsiran yang berbeda pada saat dia menciptakan dengan pada saat misalkan 5 tahun kemudian dia ditanyai, teksmu, naskah dramamu itu tentang apa sih? Ya, bisa jadi berbeda. Itu baru saat dalam konteks pembicaraan tentang teks saja, ya. Belum pada saat kita melihat teks ini dipentaskan, ya, ditulis oleh Pak Ijo, dipentaskan oleh Pak Ijo. Pak Ijo itu sebenarnya menafsirkan apa yang dia tulis di atas panggung, ya. Jadi misalkan ada pekerja teater, ya, atau sutradara, misalkan sutradara teater, membaca naskahnya si Pak Ijo, kemudian mementaskan Surti dan Tejo, ya, itu bentuk tafsiran juga, ya. Oke, jadi paham ya tentang hal ini. Kemudian terkait dengan
teks drama, teknologi cetak, pementasan ya. Eh, Kalau Anda belajar sejarah ya, dunia, diseminasi informasi, diseminasi ilmu, perkembangan peradaban dan lain sebagainya itu seringkali tidak dibahas tentang peran perubahan medium ini ya kan, mungkin hanya yang baru akhir-akhir ini ya orang membicarakan tentang internet begitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita merujuk pada misalkan tulisannya Michael H. Hart ya, yang berbicara tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh di dalam sejarah, itu kita dapati nama-nama seperti Sai Lun ya, penemu kertas orang Cina. Kemudian kita dapati juga nama Johannes Gutenberg ya, penemu mesin cetak. Dua nama ini mungkin sekali ya Anda akan siapa itu dua orang itu ya, tadi yang saya sebutkan, Sai Lun penemu kertas, Johannes Gutenberg penemu mesin cetak. Saya pernah membaca artikel bagaimana penemuan kertas dan penemuan mesin cetak ini merubah sejarah, merubah peradaban. Cina menjadi peradabannya berkembang itu gara-gara kertas diciptakan ya. Kalau juga Anda belajar sejarah, konon kan waktu Islam jaya itu kan di masa-masa awalnya juga teknologi kertas dan lain sebagainya itu mengadopsi dari Cina kan begitu ya, belajar dari Cina bagaimana memproduksi kertas ya. Ini bukan yang hadis yang palsu ini ya, jadi ini tidak ada kaitannya dengan hadis yang palsu yang katanya palsu itu, yang belajarlah sampai negeri Cina gitu kan. Kalau hadis yang benar kan menuntut ilmu itu, atau lupa saya, wajib bagi muslim begini dan begitu. Tapi kalau yang Cina itu saya pernah baca itu hadisnya palsu ya, jadi bukan perkataan Rasulullah SAW. Jadi balik ke situ, ke tadi isu tentang teknologi cetak ya. Jadi kalau berbicara kertas, oke, kertas sudah jelas ada ya, karena ini terkait dengan sastra, drama, kertas sudah ada ya. Tapi sejarahnya begini. Jadi pada mulanya kan Anda di pertemuan sebelumnya kan mendapati kan seperti di Inggris itu ya, ada dramawan yang menulis naskah drama, kemudian dia yang menjadi sutradara juga untuk pementasannya begitu ya. Nah, uniknya di sini, yang sebelum ada teknologi cetak ya, naskah drama ini kan sifatnya eksklusif ya, hanya dimiliki oleh dramawannya sendiri ya, atau pemilik dari gedung teater ya, karena biasanya kalau sebenarnya bukan pemilik gedung teater tapi pemilik grup teater ya, jadi bosnya grup teater ya kan. Pertemuan sebelumnya Anda juga belajar ada grup teater keliling kan begitu, ada ya yang di Itali itu ya, rumah-rumah teater begitu, punya bosnya itu menaikkan kontrak dengan para pekerja teater ya, jadi bekerja sebagai dramawan, bekerja sebagai pekerja teater itu diopeni ya, jadi ada patronnya, ada bosnya, ada big bossnya, jadi eksklusif ya. Dan berdasarkan ini ya, kajian tentang drama modern itu dulu, karena teks drama itu kan ditulis tangan begitu kan, tulis tangan, revisi itu kadang terjadi ya. Jadi ada naskah ditulis dramawan, kemudian
ada penambahan, ada pencoretan, pengurangan dan lain sebagainya. Ya, jadi naskah drama dibuat, ditampilkan, dipentaskan, ya. Kemudian penulis naskahnya melakukan revisi, ya. Yang sebelumnya tidak ada ditambahi, yang sebelumnya ada dia coret begitu. Ya. Itu sebelum ada teknologi cetak. Ya. Tapi kemudian dengan munculnya teknologi cetak, ya, dan seni drama, seni teater itu mulai kuat begitu, ya, beberapa dramawan itu kemudian tadi mencetak naskahnya, ya, mencetak naskahnya, ya, ada kopi naskahnya selain untuk untuk kepentingan supaya tidak hilang, ya. Jadi kadang kepentingannya seperti itu, ya. Bukan model sekarang, ya, cetak terus nanti ada copyright begitu dan lain sebagainya. Ya, zaman dulu kan belum ada, ya. Kemudian karena itu dicetak, ya, mudah, ya, itu juga menghasilkan distribusi yang lebih mudah, ya. Distribusi ke siapa? Ya, kepada khalayak, ya, kepada publik, ya. Dari situ kemudian muncul ada reading public terhadap naskah drama. Jadi yang sebelumnya ada perdebatan, wah, naskah ini tidak boleh dibaca, tidak boleh dibaca untuk dinilai dan sebagainya, karena yang dinilai harusnya pementasannya. Nah, ketika naskah ini sudah mengalami tadi percetakan, distribusi, terus orang khalayak sudah mulai membaca, apa yang tadi diperdebatkan menjadi kian tidak relevan, ya, untuk mencegah orang menilai, menafsirkan, mengkritisi naskah drama, ya. Kan naskahnya tersedia, ya. Mungkin ada orang yang membaca naskah tapi belum pernah lihat pementasannya, ya, baik dipentaskan dengan arahan atau disutradarai oleh pengarangnya sendiri, penulis naskahnya sendiri atau tidak. Intinya yang dihadapi publik, yang dibaca publik adalah naskahnya, dan itu bisa untuk dinilai, oh, naskah drama ini bagus, ya. Kemudian dari situ, ya, kita bisa berbicara tentang banyak hal, ya. Banyak hal itu apa? Ya tadi ada interpretasinya. Interpretasi ini menarik, ya. Jadi interpretasi terhadap naskah, kemudian interpretasi terhadap pementasannya. Maksudnya bagaimana? Nah, ini, ya, saya beri contoh, ya. Tanpa Anda sadari, Anda sebenarnya sering menghadapi situasi seperti ini. Hanya saja sedikit berbeda istilahnya, ya. Ada teks drama, ada pementasannya, ya. Orang membaca teks drama menilai, wah, teks drama ini bagus, ya, bagus, dalam, kaya, ya, memberi kalau yang model istilah Yunani kuno itu memberikan katarsis, ya. Kemudian ada pementasannya, ditonton, aduh, jelek sekali ini pementasannya, di luar bayangan saya, ya, atau berbeda dengan ekspektasi saya, harapan saya, ya. Saya itu membaca naskahnya bagus, kok dipentaskannya seperti itu, ya. Anda kemudian, wah, ini berarti sutradaranya tidak bagus ini, ya. Padahal sutradaranya penulis naskahnya sendiri, ya. Tapi itu bisa terjadi. Sedangkan mungkin di lain waktu ada orang mementaskan, bukan penulis naskahnya, mementaskan naskah drama yang sama, Anda kemudian takjub, ya,
luar biasa. Apa yang dipentaskan sesuai dengan ekspektasi saya ya terhadap naskah drama yang pernah saya baca. Itu persis terjadi pada saat Anda menonton film yang adaptasi dari novel misalkan. Itu sebenarnya sama ya. Kadang misalkan ada novel, kemudian diadaptasi ke dalam film ya. Lucu misalkan, scriptwriter-nya adalah penulis novelnya sendiri misalkan, meskipun jarang ya. Atau penyutradaraannya itu kolaborasi antara sineas profesional ya, dibantu dengan atau dibantu oleh penulis aslinya. Anda kecewa, wah novelnya itu bagus kok, begitu di filmnya kok jadi jelek ya. Ya. Tapi kemudian ada orang membuat remake filmnya. Ya. Anda sudah tahu novelnya bagus. Oh, yang membuat remake film ya, itu sebenarnya kan adaptasi lagi atau bentuk interpretasi lain ya dari novel. Kan ada novel tadi sudah pernah digarap sebagai film, terus ada orang lain lagi yang antusias untuk membuat remake-nya ya, membuat ulang film yang kemarin itu jelek padahal bahannya itu bagus, padahal novelnya bagus, dan benar filmnya dibuat bagus ya. Luar biasa sekali ini film yang adaptasi dari novel yang pernah saya baca, kok lebih bagus ya daripada film yang dulu dibuat dengan kerjasama dengan penulisnya. Nah, itu bisa terjadi ya. Dan hal lainnya lagi adalah ketika berbicara tentang itu film ya, saya meloncat sampai jauh, tapi ini memberi bayangan pada Anda bahwa naskah drama juga sama seperti itu ya. Kemudian terkait dengan naskah drama itu juga dalam konteks pementasan kita tadi selain bicara adaptasi ya, adaptasi ini bisa adaptasi karena medium ya, yang medium tadi dari naskah ke panggung, dari page ke stage ya, atau yang novel tadi ke film ya, movie ya. Tapi adaptasi juga bisa terjadi dalam konteks-konteks tertentu ya. Jadi adaptasi karena konteks sosial ya. Bisa bahkan secara ekstrim di sini ada sensor misalkan, ada bagian-bagian tertentu yang harus disensor ya. Saya bisa memberi contoh ya, mungkin ada sebagian dari Anda yang sudah pernah mendengar nama Eka Kurniawan ya. Belum? Ya semoga saja ada ya. Saya harapkan ada ya. Jadi Eka Kurniawan ini dia sebenarnya memulai karir sastranya ya, dunia kepengarangannya dimulai dari cerita pendek. Banyak menghasilkan cerita pendek ya. Ada istilah cerpen koran ya, kalau ada nanti iseng cari di internet ada istilah cerpen koran, cari saja cerpen koran. Jadi cerpen koran itu kuat di tradisi di Indonesia, kuat ya, beda dengan beberapa negara ya. Jadi Eka Kurniawan memulai dari cerpen, dan ada beberapa cerpennya itu yang sangat vulgar, sangat brutal begitu ya. Sehingga apa yang muncul di surat kabar itu kadang berbeda dengan versi yang bukan kadang ya, saya temui ada yang berbeda dengan versi yang muncul di antologi ya, yang milik dia ya. Jadi misalkan ada karya Eka, dia kirim misalkan koran X begitu
itu mengalami sensor, sehingga ada bagian yang hilang. Kenapa sensor? Karena koran itu kan dibaca umum ya, jadi ada bagian-bagian yang terlalu vulgar, terlalu brutal ya, sadis begitu ya, dihilangkan, ya, diedit oleh penyunting koran ya, editor koran ya. Tapi begitu Eka Kurniawan menerbitkan sendiri, atau apa namanya, ada penerbit yang mau menerbitkan karyanya dan tidak masalah dengan versi aslinya, itu hal yang apa namanya, sangat vulgar itu muncul ya. Itu sensor ya, sensor bisa terjadi. Nah ini tadi sensor dalam konteks yang agak lepas ya dari pembicaraan kita, tapi maksud saya sensor itu bisa terjadi banyak hal ya, karena isu politik sehingga ada beberapa bagian yang hilang misalkan, karena isu norma susila ya, norma sosial, kesusilaan ya, kepantasan ya, media yang dipakai koran ya, sehingga ada yang memang harus dihilangkan ya. Nah, terkait dengan sensor ini juga, ini tadi mengapa saya sampai pada Eka Kurniawan, karena misalkan begini, ada salah satu cerpen Eka Kurniawan yang berjudul Taman Surga atau Taman Indah ya, saya lupa. Astagfirullahaladzim, bukan Taman Indah. Jadi ada salah satu cerpen yang bercerita tentang seorang gadis cantik yang lesung pipit atau apa begitu, diincar oleh seorang dukun ya. Terus suatu ketika bapak dari lesung pipit ini, gadis cantik ini, ke hutan atau apa bagaimana gitu, terus terkena gigitan ular atau terkena racun atau apa, dan yang bisa menyembuhkan hanya si dukun itu gitu ceritanya. Nah, terus si dukun tadi, baik aku akan sembuhkan, tapi nanti racun ini sangat berbahaya ya, bisa membuat meninggal ya. Tapi kamu harus nanti merelakan anakmu saya nikahi gitu. Si ayah ini ya karena sudah nyawanya terancam, akhirnya mengiyakan, tapi mengatakan pada si dukun, ya tapi tunggu sampai anakku sudah lebih besar ya, jadi karena masih terlalu muda ya. Kemudian ada bagian yang ya akhirnya si lesung pipit ini menyadari bahwa dia sudah dijodohkan dengan dukun yang jelek, yang bau gitu, dan seterusnya. Dia tidak bisa menolak, akhirnya dikawinkan, tapi dikawinkan dengan si dukun itu. Tapi sebelum dikawinkan dengan si dukun itu, si lesung pipit ini melakukan perbuatan yang tidak senonoh ya. Jadi dia, ya maaf ini ya agak ya, dia merelakan dirinya diperkosa oleh pemuda-pemuda yang mabuk ya. Tujuannya apa? Dia bilang kurang lebih begini, daripada aku nanti diarusi dukun itu, lebih baik aku rusak diriku dulu, meskipun nanti aku dinikahi si dukun sudah dapat diriku yang rusak, kurang lebih seperti itu. Ini tapi saya tambah-tambahi ya, tapi intinya seperti itu ya bagiannya. Jadi benar ketika malam pertama dukun itu marah-marah ya, marah-marah, sunggal apa itu pelacur atau apa, karena mendapati si lesung pipit ini sudah tidak utuh ya, kurang lebih begitu ya. Nah itu cerpen ini itu diadaptasi menjadi drama. Saya lupa ada mengadaptasi menjadi sebuah pementasan drama di YouTube ada, saya lupa siapa yang mengadaptasi ini. Adaptasi ini mengalami sensor ya, karena tidak mungkin kan bagian yang tadi yang terlalu vulgar. Jadi Eka Kurniawan itu
ada yang itu, ada yang dia nulis horor, ada yang dia nulis terlalu vulgar, ada yang dia nulis terlalu sadis, itu ada ya. Tapi ada yang konyol tapi apa, konyol ya, merefleksikan kehidupan sosial eh, di Indonesia ya, praktik sosial seperti yang coretan di toilet itu kan sebenarnya praktik orang Indonesia suka membuat tulisan di toilet begitu. Tapi ada sindiran tentang politik dan lain sebagainya. Jadi itu tadi contoh saja bagaimana sebuah cerpen diadaptasi menjadi uh, apa namanya, drama, tapi mengalami sensor ya. Jadi itu contoh ya. Oke, jadi sekali lagi ada naskah drama, ada pertunjukan drama ya. Oke. Saat kita berbicara naskah, berarti kita berbicara tentang teks. Oke. Saat kita berbicara pertunjukan, berarti kita berbicara tentang performance. Kita berbicara tentang seni pementasan. Kita berbicara tentang pengalaman audio visual. Oke. Oke. Jadi dari dua hal yang berbeda ini ya, antara naskah dengan pertunjukan atau pementasan drama ya, tentu saja cara mengapresiasinya juga berbeda, cara mengkritisinya juga berbeda ya, cara menilainya juga berbeda ya. Saat kita berbicara tentang naskah ya, kajian teks itu yang kita pergunakan ya. Kalau Anda sudah pernah belajar teori di dalam pengkajian fiksi ya, itulah yang bisa potensial kita pakai ya. Jadi ada opsi ya, mungkin dengan cara pendekatan sosiologinya ya, sosiologi sastra, atau mungkin secara ekstrim misalkan ya, kita juga bisa bicara semiotik yang ada di dalam sebuah naskah drama ya, simbol-simbolnya, atau berbicara misalkan intertekstualitas naskah ya dengan naskah-naskah lain, atau tidak harus naskah-naskah lain, dengan teks-teks lainnya. Bagaimana keterkaitan, keterjalinan, pengaruhnya terhadap naskah ini. Jadi ada teks A, teks B, teks C, terus kemudian bahkan ada naskah drama X misalnya. Nah, Anda dapati ternyata mempunyai pengaruh terhadap teks Y ini yang sedang Anda bicarakan. Itu bisa seperti itu. Ya. Sedangkan untuk pertunjukannya atau seni pertunjukannya, tentu saja yang kita pakai bukan teori-teori di dalam yang pengajian fiksi ya, yang Anda pelajari di pengajian fiksi, tapi model apresiasi drama ya. Jadi ini nanti ya, Anda bisa cek di bawah video PowerPoint saya ini ya, saya lampirkan tautan menuju halaman ya, menuju laman web di mana Anda bisa mengakses buku apresiasi drama ya. Jadi mengapresiasinya seperti apa, bagian mana yang harus dilihat ya. Dan Anda juga bisa mendapati tautan-tautan kepada laman web atau kepada dokumen file ya, apresiasi pertunjukan drama. Selain tentu saja apresiasi terhadap teks ya. Saat bicara apresiasi itu
tidak harus memuji saja, ya tidak hanya memuji saja, bahkan mengkritik. Mengkritik itu tidak. Jadi gini, kalau dalam konteks kajian sastra itu istilah apresiasi, istilah kritik itu apresiasi itu bukan berarti positifnya saja yang dibicarakan, bukan. Apresiasi itu ya positif dibicarakan, negatif dibicarakan. Kritik juga sama. Kritik itu bukan kritik yang jelek saja. Dalam sehari-hari kan orang itu mengkritik aku, ya, kesannya berarti memberi yang jelek-jelek kan. Itu kan dalam percakapan. Tapi dalam kajian sastra, kritik, apresiasi itu yang dibicarakan ya keseluruhannya, baik buruknya. Ya, oke, saya pikir itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi Anda untuk belajar lebih jauh lagi terkait dengan sastra, khususnya drama. Ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari ya, dari sejarah, dari teorinya ya. Jadi sastra itu bisa mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Wah, ekstrim sekali. Iya, memang benar. Karena sebenarnya kan kalau di Indonesia orang sering mengatakan belajar sastra supaya mengetahui keindahan kan gitu. Ya kan? Kan begitu. Di buku-buku ada buku yang gitu, mengunyah-ngunyah jargon yang lama tentang belajar sastra. Padahal di dalam istilahnya pembicaraan tentang apa sih urgensi dari belajar sastra itu. Salah satu ya dari banyak hal itu yang bisa saya kemukakan adalah sastra, baik karyanya, baik sejarahnya, ya, baik teori-teorinya, itu sebenarnya refleksi dari kehidupannya. Karena sastra itu sebenarnya juga simulasi dunia nyata, ya, laboratorium tentang kehidupan. Jadi orang belajar sastra, membaca karya sastra, belajar sejarah sastra, teorinya, itu bisa melihat motif orang, ideologi seseorang, macam-macam ideologi, ya, bisa melihat situasi yang sifatnya simulasi ya. Simulasi itu misalkan ada cerpen tentang pembunuhan, ya kan simulasi. Anda mengalami pengalaman yang meskipun itu fiktif, tapi Anda bisa membayangkan, oh iya ya kalau situasinya seperti ini atau seperti itu, saya akan bagaimana ya, kan itu Anda kan kemudian terstimulasi dari simulasi itu terstimulasi, Anda akan merespon ya, kemungkinan-kemungkinan ya, kemudian mengabstraksikan apa yang Anda dapati dari sastra itu. Oke. Sekali lagi semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.